Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya mau menyebutkan tentang Dajjal dulu sebentar. Dajjal menurut para ulama dan tokoh-tokoh Islam dunia sudah sangat dekat keluarnya. Ibu tahu tanda-tanda Dajjal akan keluar? Belum? Saya kasih tahu kepada ibu. Silahkan manfaatkan lagi YouTube. Ada apa? Televisi Israel tahun 2009 mengumumkan kepanikannya. Tentang apa? Sumber air utama mereka di Israel adalah Danau Tiberias. Israel itu adalah negeri Syam yang dijajah dari tanah Palestina. Oke, di situ ada Danau Tiberias. Sabda Rasulullah di dalam hadis sahih Muslim, tanda Dajjal akan keluar adalah ketika Danau Tiberias menyusut airnya. Dan danau ini tidak pernah berkurang airnya sejak manusia mengenal kehidupan di bumi. Tapi Bapak Ibu, sejak tahun 2003 sampai 2016 sampai 2013, dalam satu kurun saja, dalam 10 tahun saja, lihat ini permukaan Danau Tiberias dan ini adalah daratannya. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak tahun 2003 sampai 2013 televisi Israel telah mengumumkan, dan ini adalah ketakutan mereka yang tidak dapat disembunyikan, kepanikan mereka yang sangat dahsyat. Sebab apa? Danau ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Dalam 10 tahun saja, dalamnya danau ini Bapak Ibu hanya 45 meter, hanya 45 meter saja kedalaman danau ini. Dalam 10 tahun ternyata danau ini telah menyusut 16 meter dari permukaan. Menyusut 16 meter dari permukaan. La haula wa la quwata illa billah. meter, dalamnya cuma 45. Artinya lebih dari 30% sudah menyusut. Baik kaum muslimin, tahun 2015 akhir Danau Tiberias ini tahun 2015 akhir, bagian yang menonjol dari dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Ya. Bapak Ibu dan para ulama-ulama di Timur Tengah mendengarkan berita dan perkembangan terkini Danau Tiberias sambil menangis seperti Syekh bin Baz berkata, "Hadza zamanu khurujid Dajjal." Ini adalah zaman Dajjal akan lepas. Zaman kita hidup, zaman saya, zaman Bapak dan Ibu hidup, makhluk yang paling besar fitnahnya ini akan lepas dan tidak ada bumi yang akan selamat manusianya kecuali orang yang menjaga iman sebelum itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fakta. Tidak dapat satupun manusia di dunia ini dapat mengingkarinya. Mau melihat sekarang di YouTube, saya kasih waktu agak 1 menit atau setengah menit. Silakan lihat sekarang bagaimana perkembangan Danau Tiberias. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah berkata, Dajjal berkata, saya akan keluar ketika kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, dan ketika Danau Tiberias sudah menyusut airnya, tersisa sedikit. Saat itu saya lepas. Seluruh dunia akan saya kuasai. Seluruh kota-kota akan saya masuki kecuali Mekah dan Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kebun kurma di Baisan itu di mana? Yordania, berdekatan dengan Palestina. Beberapa tahun belakangan ini kaum muslimin, kebun-kebun kurma, batang-batang kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah 100%. Dan bahkan batang-batangnya pun sudah mulai mati. Sementara Danau Tiberias terus menyusut.
Siapa yang ingin mencoba membantah fakta ini kaum muslimin? Tidak ada. Menjadikan para ulama gemetar dan menangis dan berkata, inilah zaman di mana saya Bapak Ibu hidup, Dajjal ini keluar. Dan demi Allah, jangankan Bapak Ibu, saya saja menjamin saya tidak akan selamat iman saya kalau berjumpa dengan Dajjal. Kecuali Allah menghendaki, dan saya berdoa dengan serius agar Allah menjadikan saya termasuk yang selamat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tentang Dajjal. Ini tentang Dajjal. Lah kalau Dajjal saja begini dekat waktu akan keluarnya, bagaimana lagi dengan Dukhan? Tentu lebih dekat lagi kejadiannya. Masalahnya begini, Ustadz, bisa jadi itu terjadi 100 tahun yang akan datang. Oke. Bapak Ibu silakan baca nanti di kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Ini kitab terlengkap dan terilmiah tentang masalah akhir zaman. Dengarkan uraian ini, dan ini juga dijelaskan di sini tentang Danau Tiberias. Hadis-hadisnya yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan Dajjal ini, tidak ada satupun lelaki di muka bumi yang sanggup berlindung dari kejahatan Dajjal jika berjumpa dengan Dajjal. Bahkan saya ulangi lagi hadisnya, lelaki yang paling kuat iman sekalipun, dia yakin imannya akan selamat, nggak akan apa-apa saat jumpa dengan Dajjal. Lalu dia paksakan dirinya keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menguap, dia hilang imannya, sujud menyembah Dajjal. Coba Pak. Kecuali seorang remaja lelaki, kekuatan dan magic Dajjal tak mampu menembusnya. Remaja ini bertahan dengan imannya. Dajjal berkata kepadanya, kenapa engkau tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia sujud kepada saya. Remaja lelaki itu berkata, sujud hanyalah kepada Allah. Haram sujud kepada engkau, dan engkau adalah Dajjal. Rasul mengharamkan kami untuk sujud kepada engkau. Maka Dajjal pun marah kepadanya. Kata Rasulullah, Dajjal menjambak rambutnya, lalu menggergaji kepalanya. Dibelahnya kepalanya itu hidup-hidup. Remaja laki-laki ini terus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Terbelah Pak. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil membacakan mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal memanggilnya, "Qum, kamu bangkit." Maka Allah mengizinkan ketika itu tubuh remaja laki-laki ini kembali menyatu. Setelah menyatu, remaja ini bangkit, darah tetap bergelimang di lantai. Di tubuh dan di pakaiannya tetap bergelimang dengan darah. Ketika bangkit, Dajjal berkata, kamu tadi sudah saya matikan, sekarang kamu sudah saya hidupkan lagi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan ini. Apakah kamu tidak mau sujud kepada saya? Apa kata remaja laki-laki ini? Semakin mantap keyakinan saya, Jal, kamu asli Dajjal. Karena saya sudah baca hadis Nabi, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Setelah dibunuh, lelaki remaja itu akan dibangkitkannya, dan dia tidak kuasa lagi membunuhnya selama-lamanya, dan tidak pula siapapun manusia setelah itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, remaja lelaki. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, usia remaja dalam hitungan ilmu sosial berapa? Belasan tahun kan? 12, 13, 14, 15, 16 itu maksimal. Oke? Coba buka di Qatar TV yang masih disimpan memorinya di YouTube. Di Qatar TV ada wawancara dengan tokoh masyarakat. Dalam wawancara itu ternyata TV-TV Arab ikut menayangkan wawancara yang sama. Bahwa di Palestina 12 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi lelaki. Bayi itu ketika baru lahir berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, fasih. Satu kali saja dia bicara, habis itu dia kembali seperti bayi normal pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini baru saja lahir? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada.
Silakan, ada yang bisa menerjemahkan? Saya ulangi, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Enggak sanggup menerjemahkan. Ana apa artinya? Ana. Nah, kan bisa tuh. Rajulun, seorang lelaki, sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dia tidak akan kuasa membunuh siapapun saja manusia lagi setelah itu. Masya Allah, Pak. Kemudian dia normal seperti lelaki bayi-bayi pada umumnya. Oke, kejadian ini dalam berita TV terjadi 12 tahun yang lalu. Baik. Kalau remaja usia 12, 13, 14, 15, 16, berarti waktunya sangat dekat. Berarti waktunya sangat dekat. Maaf, seandainya berita ini benar, berarti sangat dekat. Seandainya berita ini bohong, maka bisa jadi itu bohong. Tetapi memang diberitakan di TV-TV Arab, memang diberitakan di YouTube masih disimpan, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil kita yang terkuat tetaplah tentang Danau Tiberias ini. Kalau berita yang ada di Palestina itu, jadikan itu sebagai pengetahuan dan kita sekedar tahu saja. Tapi hadisnya sahih ya, bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki. Baik kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Betapa dekatnya jika demikian. Oke.